Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin, sahabat GTK yang berbahagia, yang dari seluruh Indonesia, izinkan saya terlebih dahulu menyapa para narasumber yang sudah membersamai kita di kegiatan pembukaan bimbingan teknis pada pagi hari ini. Terlebih dahulu ya, yang pertama, yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Putra Asga Elefri SSD MSI. Yang kami hormati fungsional utama sekaligus Coach Tim Kerja Transformasi Pembelajaran Bapak Dr. Sumarno. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Transformasi Pembelajaran Guru Bapak Dr. Rernat Maimun Rizal STMSC. Yang kami hormati kedua narasumber sudah bersama dengan kita ada Bapak Muhammad Nurul Asar SPD MED, juga ada Ibu Dini Handayani MED. Serta tidak lupa saya sapa seluruh peserta bimbingan teknis yang berbahagia serta segenap panitia di balik layar yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, oh baik, saya sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, sudah hilang dari layar. Oke, kembali lagi. Selamat pagi Pak Marno, Pak Maimun, Pak Nurul dan Bu Dini. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Di saya suaranya agak kurang terdengar. Semoga nanti Pagi ketika semuanya. sudah giliran berbicara, suaranya sudah lebih lancar ya, Gia. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung lanjut ke susunan acara berikutnya. Baik, sebelum masuk ke acara materi pada bimbingan teknis pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu laporan kegiatan oleh Ketua Tim Kerja Transformasi Pembelajaran Guru, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Rernat Maimun Rizal, STMSC. Boleh dihadirkan dulu. Selamat pagi Baik, Mbak selamat Sinta. pagi Pak Maimun. Selamat pagi. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Bapak Maimun dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Putra Askia Refni. Yang saya hormati jabatan fungsional utama, ya, sekaligus coach di tim kerja transformasi pembelajaran, ya, Bapak Dr. Sumarno. Selanjutnya ada Bapak Ibu narasumber, ya, dan peserta kegiatan program diklat anak kesulitan dalam belajar. Yang kami hormati juga di sini panitia di lingkungan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dan yang kami hormati serta banggakan para peserta BIMTEK yang berbahagia. Pertama-tama salam ya dari Bapak Direktur. Untuk saat ini beliau tidak dapat bergabung langsung dan kebetulan ada kegiatan yang bersamaan di tempat lain. Baik, Bapak Ibu, kita mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dikarunia keberkahan, kebahagiaan dalam setiap aktivitas. Hari ini kita sangat bersyukur dan senang sekali karena dapat menyapa dan berkumpul ya secara daring dalam rangka program BIMTEK mengenal anak kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar banyak kita temukan di kelas-kelas tingkat taman kanak-kanak, selanjutnya SD, SMP, SMK, SMA, juga di SLB. Namun, seperti kita ketahui, tidak semua guru dan orang tua serta masyarakat paham tentang mereka. Akhirnya mereka sering dinyatakan sebagai anak yang
kurang cerdas karena tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kadangkala mereka naik kelas karena guru kelas atau guru sudah bosan mengajarkan kepada mereka. Namun mereka ya tetap tidak bisa juga, ya, sehingga tidak jarang kita temukan peserta didik yang duduk di kelas 5 atau di kelas 6 namun belum bisa membaca atau tulisannya juga tidak dapat terbaca atau gagal dalam dikte. Anak dengan kesulitan belajar adalah termasuk ke dalam anak dengan kebutuhan khusus. Ya, kita mengenal istilah anak dengan kebutuhan khusus dan salah satu jenisnya adalah anak dengan kesulitan belajar. Di beberapa literatur terdapat istilah learning disabilities atau learning difficulties dan specific learning disabilities. Undang-undang di USA atau Amerika dalam Section 1401 ini menyatakan The Individual with Disabilities Education Act atau IDA menyebutkan dengan istilah Specific Learning Disabilities atau SLD. Dengan kata lain, learning difficulties adalah kesulitan dalam belajar, membaca, dan menulis, kesulitan dalam area yang lain dalam belajar, termasuk matematika. Anak-anak yang mengalami ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan usia mereka setelah mereka diberikan program yang ya sesuai mereka diberikan program apa yang menggabungkan dukungan yang tepat dan pengajaran berdasarkan petunjuk. Baik, Bapak Coach, dapat kami laporkan ya seperti kita ketahui ya Direktorat Guru Pendidikan Menengah ya mengadakan BIMTEK untuk mengenal anak kesulitan belajar. Ya, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengenali peserta didik yang mengalami kondisi kesulitan belajar dan mencari solusi untuk pengembangan potensi peserta didik dengan kondisi tersebut. Ya, Pak Sumarno, dapat kami laporkan, ya kita membuka pendaftaran ini peserta secara online dari tanggal 1 sampai dengan 19 Juli 2024. Ya, dengan peserta pendaftar mencapai 36.731 orang. Dan pada tahap ini kita menyeleksi dan mendapat 10.000 peserta. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sumarno, ya mungkin itu saja laporan yang dapat kami sampaikan. Ya, selanjutnya kami mohon untuk Pak Sumarno dapat membuka kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, kepada Bapak Ibu dapat menghasilkan output yang sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin saya tutup dengan pantun, duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah hadir bersama. Waalaikumsalam. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balas dulu nih pantunnya Pak Maimun nih. Pergi ke pasar membeli ketimun buat diolah jadi lalapan. Kepada Pak Maimun, kami ucapkan terima kasih atas laporan kegiatan. Yeay. Baik, terima kasih sekali lagi pada Pak Maimun. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat GTK semua, kita akan memasuki sesi pembukaan kegiatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Coach dari Tim Kerja Transformasi Pembelajaran Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Sumarno sebagai perwakilan ya Pak ya, dari Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Selamat pagi Pak Sumarno. Selamat pagi. Baik, sudah siap ya Pak ya?
Siap, insya Allah. Baik, kepada Bapak Suwano dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mewakili Ibu Dirjen yang kali ini sedang kunjungan kerja di Jogja bersama Pak Direktur ASGA, sehingga pada acara ini beliau mewakilkan saya untuk dapat membuka kegiatan BIMTEK mengenal anak kesulitan belajar pada hari ini tanggal 29 Juli 2024. Pertama, tentunya kami mengucapkan salam hormat kepada Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Putra Asga Elfri yang kali ini ada di Jogja, dan Ketua Tim Kerja Pembelajaran, Bapak Dr. Maimun Rizal, MSc, yang barusan telah menyampaikan laporannya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan Diklat atau BIMTEK anak kesulitan dalam belajar ini. Di sini ada juga Pak Azhar, Ibu Dini, dan teman-teman segenap panitia di lingkungan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, serta yang sangat saya muliakan para peserta BIMTEK, Bapak Ibu guru yang berada di seluruh Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Maimun, ya, saya ingin menggarisbawahi saja apa-apa yang tadi telah dilaporkan. Yang pertama, tentunya saya sangat mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dikaruniai keberkahan dan juga kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian karena dapat menyapa dan berkumpul secara daring dalam rangka program BIMTEK mengenal anak kesulitan belajar. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Maimun bahwa anak dengan kesulitan belajar banyak kita temukan pada atau di kelas-kelas di setiap jenjangnya, baik itu mulai taman kanak-kanak, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, SMK, dan juga di sekolah luar biasa. Namun dalam kenyataannya adalah tidak semua Bapak Ibu guru maupun orang tua serta masyarakat memahami tentang mereka, karena mereka sering dinyatakan sebagai anak yang kurang pintar atau kurang cerdas karena tidak bisa membaca, menulis atau berhitung atau dikenal dengan calistung, Bapak Ibu sekalian. Kendala mereka untuk naik kelas ya karena guru kelasnya sudah bosan mengajar kepada mereka. Namun mereka tidak bisa juga, sehingga tidak jarang kita dapat menemukan, ya seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Maimun, adalah pada anak usia di jenjang kelas 5 dan kelas 6, itu masih belum bisa membaca. Dan tulisannya tidak bisa terbaca. Atau dia gagal dalam mengikuti dikte yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi anak dengan kesulitan belajar ini termasuk ke dalam anak dengan kebutuhan khusus atau dikenal dengan ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Kita mengenal istilah anak dengan kebutuhan khusus adalah salah satu jenis
adalah anak dengan kesulitan belajar. Tadi juga telah disampaikan bahwa ini ada literatur di USA ya, di section 140130, The Individual with Disabilities Education, IDEA, menyebutkan dengan istilah Specific Learning Disabilities atau SLD. Dengan kata lain, learning difficulties adalah kesulitan dalam belajar membaca dan menulis, kesulitan dalam area yang lain, dalam belajar termasuk matematika. Anak-anak yang mengalami ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan usia mereka setelah diberikan program yang menggabungkan dukungan yang tepat dan pengajaran berdasarkan petunjuk, yang tentunya nanti para narasumber akan memberikan tip and trick-nya, petunjuknya seperti apa di dalam melakukan pembimbingan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mereka mengalami kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar ini memiliki gangguan satu atau lebih dalam proses psikologi yang melibatkan pemahaman atau dalam penggunaan bahasa, bicara, atau menulis, di mana gangguan itu dimanifestasikan dalam ketidakmampuan dalam mendengar, menyimak, berpikir, membaca, menulis, mengeja, atau bahkan dalam mengerjakan perhitungan-perhitungan. Anak dengan kesulitan belajar pasti menemui tantangan yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan akademik di sekolah. Apabila tidak ditangani oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing, maka mereka akan berdampak terhadap emosi, kemampuan sosial, maupun akademik. Sebagai guru tentunya kita harus mengetahui mengenai karakteristik apa saja yang ada pada mereka, yang ada pada peserta didik dengan kesulitan belajar akan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam proses pencapaian prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Hal ini akan berdampak positif terhadap anak dengan kesulitan belajar. Memang untuk menghadapi anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar itu, tentunya Bapak Ibu guru akan menerapkan bagaimana pembelajaran secara individual. Kita pun juga sekarang sudah mengenal namanya student-centered learning, atau kita pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Sehingga kita juga harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan bagaimana menangani anak-anak secara spesifik, secara individual. Bapak Ibu sekalian, hasil yang diharapkan dari kegiatan BIMTEK ini untuk BIMTEK anak kesulitan belajar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru agar mereka mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang mengalami kondisi kesulitan belajar. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan BIMTEK, mengenal anak kesulitan belajar. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan partisipasi dan peran aktif dalam mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Ya, ini memang bersaing sangat ketat ya. Tadi pelamarnya ada 31.000, yang kita akan terima adalah 10.000, tapi yang ikut Zoom ini hanya 1.000 ya. Tadi ya, ini mungkin nanti bisa juga di delay-nya ya, materi secara delay yang sudah diunggah di di YouTube mungkin bisa juga disebarluaskan oleh guru-guru atau teman yang lain supaya bisa mengetahui apa nanti yang disampaikan oleh
oleh para narasumber itu pada acara pembukaan ini. Sesuai dengan permintaan tadi Pak Maimun, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis mengenal anak kesulitan belajar, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Mungkin sebelum kita tutup, saya juga akan menyampaikan pantun itu, Mbak Sita. Duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancar. Kepada semua yang telah datang, semoga aksinya berjalan atau berdampak besar. Saya akhiri, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak Sinta. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marno. Saya balas dulu ya Pak ya. Pergi ke Manado, mampir ke pasar beli ketan. Terima kasih kepada Pak Sumarno sudah berkenan memberi sambutan dan membuka kegiatan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sumarno. Terima kasih Bapak. Baik, sahabat GTK semua. Kita sudah selesai tadi untuk laporan dan pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sahabat KTK semua bahwa bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, Bapak dan Ibu dapat menuliskannya langsung pertanyaannya pada kolom Q&A di media Zoom. Sudah ada jawabannya ya tadi, untuk kolom Q&A itu ada di bagian bawah. Itu bisa cek sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada materi yang tentunya pasti paling ditunggu-tunggu nih sama Bapak dan Ibu semua. Saya sapa dulu dua narasumbernya sekaligus ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Nurul Asad, SPD MED, dosen pendidikan khusus Universitas Negeri Surabaya. Halo Pak Nurul Asad, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Sinta. Oke, baik. Yang kedua, sudah bersama dengan kita juga narasumber yaitu Ibu Dini Handayani MED dari BBGP Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Dini. Selamat pagi Mbak Sinta dan Bapak Ibu semua. Iya, baik. Semangat ya Bapak dan Ibu untuk memberikan materi pada siang hari ini. Semoga lancar, semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu GTK semuanya. Kita langsung saja ya untuk yang pertama. Pada Bapak Muhammad Nurul Asar, SPD MED, dosen pendidikan khusus Universitas Negeri Surabaya, yang akan memaparkan materi terkait pengantar BIMTEK anak dengan kesulitan belajar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sinta. Suara saya sudah jelas ya Bu Sinta? Sudah, Alhamdulillah. Saya akan bagikan layar saya terlebih dahulu. Oke, saya rasa sudah muncul ya Bu Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum. Sudah muncul ya Bu ya? Sudah Pak, aman. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Asker selaku Direktur Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus. Yang saya hormati Pak Sumarno, terima kasih Bapak. Pak Maimun selaku Ketua Tim Transformasi Pembelajaran Guru. Bapak Ibu dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Bapak Ibu Panitia dan juga Ibu Dini selaku narasumber. Tentu saja selamat pagi juga untuk seluruh Bapak Ibu guru semuanya yang sudah terpilih sebagai peserta BIMTEK pengenalan anak kesulitan belajar. Baik, izinkan saya Muhammad Nurul Asar mewakili tim pengembang Bapak Ibu dari program BIMTEK pengenalan AKB untuk selama 30 menit ke depan memberikan sedikit materi karena sesungguhnya seluruh materi akan Bapak Ibu pelajari selama mengikuti program BIMTEK seperti itu. Sehingga untuk sesi pada siang hari ini kami hanya akan menyampaikan sekilas saja untuk memancing minat dan motivasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti program BIMTEK ini. Baik, untuk presentasi saya nanti selama 30 menit, pertama nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan rasional, yaitu mengapa sih Bapak Ibu Guru perlu sekali untuk mengikuti BIMTEK ini dan apa manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua nanti saya akan membahas sekilas mengenai kondisi kesulitan belajar
Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saya akan membahas terkait dengan klasifikasi kondisi kesulitan belajar dan kemudian ditutup dengan sekilas mengenai program BIMTEK yang Ibu Bapak akan ikuti. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan rasional, Bapak Ibu. Oke. Baik, Ibu Bapak semuanya, terkait dengan rasional, ada 3 karakteristik yang mungkin sekali Bapak Ibu menemui di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, eh, kita coba refleksikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait dengan hal ini. Yang pertama, apakah di sekolah Bapak Ibu ada siswa-siswinya yang memiliki nilai di bawah rata-rata ya, meskipun tidak menunjukkan kondisi disabilitas sensorik maupun mental. Jadi menurut Bapak Ibu itu siswa atau siswinya tidak mengalami masalah apapun gitu ya, baik disabilitas sensorik atau disabilitas mental lainnya. Contoh, siswanya dari penglihatannya tidak ada masalah, dari pendengarannya tidak ada masalah, dari fisiknya juga tidak ada masalah. Tetapi terkait dengan nilainya, itu seringkali nilainya berada di bawah rata-rata, Bapak Ibu. Jadi nilainya seringkali berada di bagian bawah kalau kita ranking dengan teman-temannya yang lain. Nah, atau ada juga mungkin siswa kita yang secara karakter tidak ada permasalahan, kemudian dia tidak ada permasalahan juga ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari di kelas, tapi sama, nilainya masih di bawah rata-rata. Karena seringkali kita berasumsi ketika peserta didik atau siswa itu mereka tidak ada masalah pada disabilitas sensoriknya, kondisi sensoriknya maksud saya, ataupun masalah mental lainnya, kita berpikir bahwa mestinya mereka akan memiliki prestasi akademik paling tidak rata-rata atau sama dengan peserta didik lain. Nah, kami berpikir pasti Bapak Ibu pernah menemui peserta didik yang seperti ini. Selanjutnya, Ibu Bapak, ada kondisi yang kedua, yaitu peserta didik yang selalu lambat dalam menyelesaikan tugas terstruktur, khususnya terkait calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berikan tugas, katakanlah untuk menyalin tulisan, atau kemudian menjawab pertanyaan dari bacaan, atau kemudian melaksanakan hitung-hitungan, penjumlahan, pengurangan, ataupun numerasi lainnya, itu seringkali lambat Bapak Ibu. Perlu waktu yang lebih lama bagi peserta didik tersebut untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kalau aktivitas lain performanya sangat baik Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh ketika kita berikan tugas untuk mungkin proyek kesenian ataupun proyek P5 yang tidak melibatkan calistung, performa dia sangat baik. Dan kondisi yang ketiga adalah kami yakin pasti Bapak Ibu pernah memiliki atau bertemu peserta didik yang sulit menyelesaikan tugas calistung dasar meskipun sudah berada di jenjang yang tinggi di sekolah dasar, mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi masih belum bisa membaca dengan lancar, masih belum bisa menulis dengan baik, masih belum mampu melaksanakan perhitungan atau operasi hitung sederhana. Nah, ketiga kondisi ini Bapak Ibu yang bisa jadi Bapak Ibu temui di sekolahnya masing-masing, meskipun sekolah Bapak Ibu saat ini mungkin belum memiliki, katakanlah, peserta didik penyandang disabilitas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Tetapi kami yakin bahwa Bapak Ibu pasti pernah memiliki atau bertemu peserta didik dengan ketiga karakter ini. Nah, ketiga karakter ini Bapak Ibu, ketika muncul pada peserta didik Bapak Ibu, maka kemungkinan besar peserta didik Bapak Ibu mengalami kondisi kesulitan belajar. Baik, nah ada 2 kondisi kesulitan belajar Bapak Ibu, tadi Pak Maimun dan sudah menjelaskan sekilas ya, bahwa disampaikan terkait dengan kesulitan belajar, itu tadi merujuk undang-undang yang ada di Amerika Serikat, bahwa ada kelompok-kelompok yang memang tidak bisa menyelesaikan tugas akademik dengan baik. Nah, di literatur Bapak Ibu semuanya, kondisi kesulitan belajar ini kemungkinan besar ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama kita sebut dengan kesulitan belajar saja, atau kalau dalam translasi bahasa Inggris learning difficulties, dan yang kedua adalah kesulitan belajar spesifik, atau specific learning disabilities. Nah, kedua istilah ini saya rasa sekilas mungkin nampaknya sama Bapak Ibu.
bahwa peserta didik itu kesulitan dalam belajar, di mana dibuktikan dengan nilai akademik yang di bawah rata-rata. Tetapi sesungguhnya mereka adalah dua kelompok yang berbeda. Yang pertama terkait dengan kesulitan belajar atau learning difficulties, ini tidak terkait dengan kondisi neurologis. Biasanya lebih karena faktor eksternal. Sebagai contoh, Bapak Ibu ada peserta didiknya yang seringkali tidak mengikuti pembelajaran di kelas, suka melamun, suka tidur di kelas, kemudian suka mengganggu teman-temannya. Tetapi permasalahannya bukan pada kondisi otak atau neurologis, tetapi lebih kepada kondisi sosial ekonomi mungkin. Jadi peserta didik yang bersangkutan itu setiap malam harus membantu orang tuanya bekerja, katakan. Atau kemudian karena kondisi yang peserta didik mengalami kondisi trauma psikologis, baik dengan Bapak Ibu guru ataupun kondisi lanjutan yang dialami di rumah. Nah, kondisi-kondisi ini memang benar Bapak Ibu mengakibatkan kesulitan belajar dan bisa terjadi pada banyak aspek kemampuan akademik dan tidak terbatas pada calistung Bapak Ibu. Bisa jadi semua nilai pelajaran dia berada di nilai di bawah rata-rata dibanding teman sebayanya. Nah, kondisi yang kedua, Bapak Ibu semuanya, adalah kesulitan belajar spesifik atau dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan Specific Learning Disabilities atau Specific Learning Disorders atau kalau disingkat SLD, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya dengan kesulitan belajar yang sebelumnya? Kalau SLD, Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan kondisi neurologis. Berarti ada faktor di otak yang memang bermasalah sehingga menyebabkan peserta didik tadi mengalami kesulitan belajar. Jadi tidak karena faktor lingkungan Bapak Ibu. Jadi meskipun anak tersebut orang tuanya sangat suportif dengan pembelajaran anaknya diberikan waktu untuk belajar, anaknya diberikan fasilitas untuk belajar, namun tetap saja anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, secara lebih spesifik Bapak Ibu semuanya, SLD ini nanti terbagi atas 3 kelompok. Akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya, mengapa kemudian kita perlu untuk belajar mengenai anak kesulitan belajar? Satu, Bapak Ibu, kondisi kesulitan belajar ini seringkali tidak teridentifikasi Bapak Ibu semuanya. Karena kita sebagai guru mungkin sebelumnya belum tahu ada kondisi kesulitan belajar. Jadi ketika kita mengetahui ada peserta didik yang nilainya selalu jelek, kemudian ada peserta didik yang performa akademiknya selalu kurang, kita seringkali langsung memberikan label ke peserta didik tersebut. Wah, ini nampaknya anak nakal, gitu ya. Oh, ini adalah anak yang caper atau cari perhatian. Sehingga seringkali strategi kita itu lebih kepada strategi untuk tadi mengatasi karakter-karakter tersebut ketimbang mengetahui penyebabnya apa. Nah, dalam beberapa literatur juga disampaikan bahwa kondisi kesulitan belajar ini menjadi salah satu kondisi disabilitas yang seringkali tidak terdiagnosa dibandingkan dengan kondisi disabilitas lain yang mungkin Bapak Ibu guru bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi. Sebagai contoh, disabilitas sensorik, disabilitas netra, disabilitas rungu, Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi karena langsung terlihat mata. Ataupun disabilitas mental seperti autis, ADHD, Bapak Ibu juga cukup mudah untuk mengenali karakter dan perilakunya. Nah, sedangkan peserta didik dengan kesulitan belajar ini seringkali kalau dari segi fisik, sensorik, kemudian dari segi karakter pribadi, itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan Bapak Ibu dengan peserta didik lainnya. Sehingga seringkali kasusnya adalah Bapak Ibu guru tidak mengenali mereka. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu guru semuanya untuk memastikan Bapak Ibu paham seperti apa kondisi kesulitan belajar. Dan ketika penerimaan peserta didik baru juga, mereka seringnya lebih banyak frekuensi yang kemudian ketika mendaftar di sekolah tidak mengambil jalur afirmasi disabilitas. Mereka akan masuk di jalur umum sama dengan peserta didik lainnya. Sering tim yang bertugas tentu saja melaporkan bahwa calon didiknya yang mengalami kondisi khusus dan perlu bantuan. Nah, ketika kita tidak identifikasi mereka dengan baik, Bapak Ibu, dampaknya tentu mereka tidak memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai, Bapak Ibu. Jadi strategi yang kita terapkan bisa jadi tidak tepat bagi mereka. Masalah akademik, mungkin peserta didik tidak bisa progres dengan baik, Bu.
Nah, kondisi tersebut tentu saja berdampak pada hasil belajar yang tidak optimal. Nilainya akan berada di kondisi di bawah rata-rata. Dan tadi Pak Maimun juga sempat menyinggung, ke depannya nih puncaknya permasalahannya adalah terganggunya konsep diri dan kesehatan mental mereka. Tentu saja kalau kita membayangkan, kita sebagai peserta didik ya, Bapak Ibu guru membayangkan, kemudian ternyata performa kita selalu buruk, kita seringkali dimarahi oleh guru, kita seringkali dimarahi oleh orang tua, kita dibilang tidak bisa, kita dibilang tidak mampu, ini sangat mengganggu konsep diri kita. Jadi seringkali pada akhirnya mereka jadi peserta didik yang inferior, punya harga, punya konsep diri yang rendah. Dan pada beberapa kasus bisa jadi mengganggu kesehatan mental mereka. Mereka jadi trauma untuk belajar, bahkan yang paling parah, mereka trauma untuk sekolah. Sehingga di sini kata kuncinya tentu saja Bapak Ibu kita sebagai pendidik harus bisa mengenali mereka dengan baik sehingga kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kesulitan belajar spesifik atau SLD sesuai dengan American Psychiatric Association ya Bapak Ibu, Asosiasi Psikiater Amerika di DSM-5 untuk mendiagnosa masalah mental, bahwa kondisi kesulitan belajar ini terjadi secara terus-menerus ya Bapak Ibu. Jadi bukan terjadi secara periodik atau musiman, tapi akan terjadi terus-menerus karena gangguan perkembangan syaraf. Dan bukan disebabkan oleh kondisi disabilitas intelektual dan disabilitas sensori. Jadi kalau peserta didik kita, Pak, ada nih peserta didik yang membacanya itu masih terbata-bata begitu. Padahal usianya sudah kelas 5, padahal jenjangnya sudah kelas 5 SD. Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu apakah kondisi itu karena faktor intelektual atau bukan. Ketika ternyata kelas 5 SD belum bisa membaca, dan ternyata karena kondisi intelektualnya di bawah rata-rata, maka kondisi ini sesuai dengan DSM-5 bukan termasuk ke dalam disabilitas, bukan termasuk ke dalam specific learning disability atau SLD. Tetapi ketika kesulitan membaca dan kemudian dilakukan tes intelijensi dan diketahui intelijensinya normal, maka ada kemungkinan bahwa peserta didik tadi mengalami kondisi kesulitan belajar spesifik. Bapak Ibu semuanya. Nah, secara umum klasifikasinya ada 3, Bapak Ibu, yaitu kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, kesulitan berhitung atau diskalkulia. Setelah ini akan kami bahas secara detail, tetapi sekali lagi Bapak Ibu nanti selama program BIMTEK berlangsung, Bapak Ibu bisa belajar mandiri terkait dengan ketiga kelompok ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kesulitan membaca atau kita sebut dengan disleksia. Apa saja kondisi yang mungkin terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu, seringkali ada peserta didik kita yang sangat kesulitan bahkan untuk membaca huruf, Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini diajarin, besoknya lupa, atau dalam beberapa kondisi sering terbalik-balik huruf antara huruf B dengan huruf D, itu seringkali terbalik-balik. Atau kemudian ketika membaca ada kata, suku kata yang hilang, Bapak Ibu. Nah, kondisi ini bisa jadi menjadi indikasi kesulitan membaca. Di beberapa kasus lainnya, Bapak Ibu, ada juga peserta didik kita yang membacanya itu lancar sekali. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kemudian ketika kita tanya apa isi bacaan tersebut, atau ada pertanyaan terkait bacaan, seringkali dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kondisi ini juga menjadi indikasi dari kesulitan membaca Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti yang kami tunjukkan di layar Bapak Ibu bahwa terkait dengan kemampuan membaca ini ada 2 keterampilan dasar sebenarnya yang harus dikuasai oleh seorang individu. Yang pertama adalah rekognisi kata dan yang kedua adalah pemahaman bahasa. Rekognisi kata ini terkait dengan bagaimana seorang individu itu bisa untuk menghubungkan antara konsep huruf dengan konsep suara, kemudian bagaimana juga peserta didik atau individu itu dapat membaca kata. Nah, selanjutnya aspek kedua adalah pemahaman bahasa, Ibu Bapak. Jadi pemahaman bahasa di sini adalah memaknai satu kata. Jadi tidak hanya membaca, tapi memaknainya.
Maka di situ perlu ada pemahaman, perlu memahami konsep bahasa dan budaya, dan tentu perlu keterampilan komunikasi. Nah, kedua kemampuan ini menjadi kemampuan yang membentuk keterampilan membaca. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu bertemu dengan peserta didik dengan kesulitan membaca, kita bisa mengetahui apakah karena faktor pengenalan kata atau karena faktor pemahaman bahasa. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan kesulitan menulis, Bapak Ibu semuanya, sama dengan kesulitan membaca, ada keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama transkripsi, yaitu menulis, ya, memindahkan satu bahasa ke dalam format tulisan, baik menggunakan teknologi tingkat tinggi ataupun teknologi tingkat rendah. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir eksekutif, yaitu menentukan, ya, merencanakan. Jadi selama kita menulis, Bapak Ibu tentu kita harus berpikir dulu kan, tidak mungkin kita tiba-tiba langsung menulis seperti itu. Bahkan ketika Bapak Ibu mencoret-coret pun, di situ ada proses perencanaan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah working memory atau memori kerja, Pak Ibu. Nah, ketiga kemampuan dasar ini membentuk keterampilan menulis. Nah, beberapa peserta didik kita, ketika kita minta untuk dikte, kita sampaikan kalimat, kemudian dia berusaha untuk menuliskan yang kita diktekan. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah peserta didik kita bisa menulis dengan baik atau tidak. Karena dalam proses dikte tersebut, ketiga keterampilan ini atau tiga kemampuan dasar ini akan muncul. Mulai dari apakah dia bisa menulis, apakah dia bisa merencanakan untuk menulis, dan apakah memori kerjanya juga berhasil sehingga dia bisa masih mengingat kalimat yang Ibu Bapak tadi sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung juga sama Bapak Ibu. Terkait dengan kondisi ini, maka ada beberapa kemampuan dasar yang perlu dikuasai oleh peserta didik kita sebelum mereka mampu berhitung dengan baik. Mulai dari kemampuan berpikir adaptif, pemahaman konseptual, kemudian strategis, kemahiran prosedural, dan juga terkait dengan memproduksi angka. Jadi kemampuan berhitung ini juga cukup kompleks sebenarnya, meskipun bagi kita yang muda, 1 tambah 1 sama dengan 2, karena mungkin kita sudah hafal, tapi kalau kita berpikir banyak keterampilan yang harus dilibatkan. Nah, ketiga kondisi tadi, kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, Ibu Bapak semuanya, adalah satu kondisi yang kita sebut dengan kesulitan belajar spesifik atau SLD. Nah, berdasarkan paparan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, maka nanti selama program BIMTEK berlangsung, ini adalah materi yang akan Ibu Bapak terima. Yang pertama adalah pendahuluan terkait orientasi program dan tes awal, di mana Bapak Ibu nanti akan mengerjakan soal tertulis, dan selanjutnya Bapak Ibu akan belajar lebih detail terkait dengan konsep anak kesulitan belajar. Nah, pada bagian ini nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu mulai dari apa penyebab dari kondisi kesulitan belajar, kemudian bagaimana kita mengenali gejala-gejala pada anak kesulitan belajar, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan rujukan ke orang tua ketika mengetahui anaknya mengalami kesulitan belajar, termasuk konsep-konsep di konteks internasional ataupun nasional terkait dengan kesulitan belajar. Nah, pada materi 1, Ibu Bapak akan pelajari hal tersebut selama 4 jam pelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu juga akan belajar terkait dengan kesulitan membaca dan strategi dukungan. Jadi tadi ketika kami sampaikan ada 2 aspek utama dalam membaca, maka Ibu Bapak nanti bisa secara lebih mendalam memahami kedua kemampuan tadi di materi kesulitan membaca dan strategi dukungan. Apa maksudnya dengan strategi dukungan? Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana sih kita bisa mendukung mereka, memastikan bahwa pembelajaran membaca untuk mereka memang bisa mendukung ketercapaian hasil belajar yang optimal. Nanti kami akan bagikan juga terkait teknologi-teknologi asistif atau teknologi bantu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mendukung peserta didik dengan kesulitan membaca. Nanti selama 5 jam pelajaran. Hal yang sama berlaku untuk kesulitan menulis dan strategi dukungan, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan 3 kemampuan utama menulis tadi, maka kami jabarkan secara mendetail pada materi yang Ibu Bapak nanti akan baca di program BIMTEK ini, sama juga termasuk strategi dukungan.
Alat apa sih yang kita bisa pakai untuk membantu anak-anak kita yang kalau nulis itu masih kurang rapi? Atau alat apa yang bisa kita pakai untuk siswa-siswi kita yang ketika menulis dikte seringkali ada suku kata yang hilang. Contohnya melayang, tapi yang ditulis cuma melaya, eng-nya hilang. Atau melayang, tapi menjadi melayan, g-nya hilang. Nah, itu semuanya nanti akan Ibu Bapak pelajari pada topik kesulitan menulis dan strategi dukungan, juga sama selama 5 jam pelajaran. Selanjutnya, di topik selanjutnya, Bapak Ibu akan mempelajari tentang kesulitan berhitung dan strategi dukungan. Jadi ada 5 kemampuan utama ya, Bapak Ibu yang harus dikuasai peserta didik sebelum mereka bisa berhitung dengan mahir. Nah, itu juga akan Bapak Ibu pelajari di materi ini, termasuk bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa aplikasi ataupun website yang tersedia secara gratis untuk mendukung kemahiran peserta didik kita dalam menghitung. Nah, nantinya akan dilaksanakan juga pengibasan hasil BIMTEK, Bapak Ibu. Nanti akan ada 2 pengibasan yang harus Ibu Bapak lakukan. Yang pertama untuk membagikan hasil kerja Bapak Ibu di berbagi karya. Dan yang kedua adalah mendiseminasikan secara langsung ke rekan sejawat selama 9 JP. Nah, hal ini perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekarang yang terpilih dari 36.000, jadi in total ada 10.000 ini, Bapak Ibu bisa menyebarkan ilmu ini ke Bapak Ibu guru lainnya. Karena kami yakin 10.000 ini tentu saja masih belum cukup untuk memastikan semua guru di Indonesia bisa mendukung peserta didik dengan kesulitan belajar. Jadi kami harap nanti melalui diseminasi, Bapak Ibu bisa membagikan ilmu yang Bapak Ibu berikan, paling tidak ke rekan dekat Bapak Ibu masing-masing. Nah, nantinya BIMTEK ini akan ditutup dengan kegiatan penutup, akan ada refleksi, tindak lanjut, survei kepuasan, dan pengalaman belajar, serta tes akhir. Nah, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk kelulusan dari program BIMTEK ini juga ditentukan berdasarkan nilai tes akhir Bapak Ibu dan ketuntasan Bapak Ibu dalam menyelesaikan BIMTEK. Jadi kurang lebih selama 32 jam yang terbagi dalam 10 hari, Bapak Ibu akan belajar secara mandiri dan intensif, sehingga nantinya bisa mendukung peserta didik kita yang mungkin saja mengalami kondisi kesulitan belajar. Nah, terakhir Bapak Ibu perlu saya sampaikan terkait dengan learning pad, meskipun nanti akan disampaikan secara lebih mendetail ya oleh Bu Dini terkait bagaimana akses ataupun bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan platform yang sudah kami siapkan. Nah, untuk program BIMTEK ini Bapak Ibu kami menggunakan alur Merdeka, jadi mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan alur ini, jadi nanti di setiap topik pasti akan ada aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Jadi nanti Bapak Ibu pasti menemukan ke-6 Nanti kalau Bapak Ibu buka, ternyata loh, kok bukan alur Merdeka? Wah, ini berarti salah ya platform yang Bapak Ibu pakai. Karena otomatis setiap topiknya akan menggunakan alur ini. Jadwal BIMTEK nampaknya saya skip aja nanti supaya disampaikan oleh Bu Dini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat sudah terpilih sebagai peserta program BIMTEK. Saya kembalikan kepada Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Oke, baik. Saya menunggu wajah kita muncul dulu nih tadi Pak Asar sebelum saya Siap, siap. mengucap terima kasih kepada Pak Asar atas paparannya tadi ya banyak banget, luar biasa, lengkap sekali. Semoga pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Asar nyampe semua nih ke Bapak Ibu sahabat GTK semua yang notabene ini yang hadir pada pagi ke siang hari ini adalah peserta yang sudah lolos ya dari 10.000 orang tersebut ya Pak Asar ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Anil Hasan atas paparannya. Saya akan beranjak ke narasumber yang kedua. Saya mohon izin ya untuk menyapa Ibu Dini Handayani MPD dari BBGP Jawa Barat. Selamat siang, udah siang ya. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang, Bu Sinta. Iya, Bu Dini semangat ya Bu ya. Semangat. Ibu Dini jangan lupa ngopi Bu. Tenang, tenang. Baik. Iya, ini tadi saya sempat ngintip nih Bu di kolom Q&A-nya Zoom kita. Ada yang menanyakan mengenai RMS, mengenai apa-apanya begitu ya. Ini harusnya akan dijelaskan dengan lebih rinci ya oleh Bu Dini pada siang hari ini ya. Iya, betul.
Oke, baik. Untuk efisiensi waktu, saya persilakan kepada Ibu Dini Handayani untuk memberikan paparannya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin share screen terlebih dahulu ya. Baik. Sudah nampak, Bu, aman. Oh, sudah. Oke, baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, di sini saya izin menyampaikan terkait dengan Learning Management System yang nanti akan Bapak Ibu gunakan selama BIMTEK Pengenalan Anak Kesulitan Belajar. Tadi Pak Asar sudah menjelaskan ya terkait dengan substansi apa saja sih yang nanti akan Bapak Ibu pelajari gitu ya di BIMTEK ini. Nah, kalau saya ini lebih fokus kepada bagaimana sih Bapak Ibu nanti belajar dengan memanfaatkan atau menggunakan LMS yang kita gunakan. Nah, untuk BIMTEK ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan belajar lebih memanfaatkan kepada social constructivism ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan forum-forum yang ada di Learning Management System ya Bapak Ibu agar terbentuk learning communities. Jadi Bapak Ibu bisa mengkonstruk pemahaman Bapak Ibu tidak hanya dari belajar secara mandiri, tetapi saling berdiskusi, saling berbagi ide, pengalaman, pemahaman Bapak Ibu, sehingga pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi yang dipelajari itu lebih mendalam. Ya, oke. Nah, untuk materinya sendiri, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asar ya, bahwa nanti Bapak Ibu akan mempelajari 4 materi utama ya. Kemudian jumlah pelajaran yang nanti akan Bapak Ibu ikuti dalam BIMTEK ini adalah 32 JP. Nah, untuk BIMTEK ini Bapak Ibu ini akan dilakukan selama 10 hari efektif ya, Bapak Ibu. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, kemudian nanti lanjut lagi hari Senin, begitu ya. Kemudian untuk materi-materi pembelajarannya Bapak Ibu yang 4 materi tadi itu Bapak Ibu bisa pelajari secara berulang dan fleksibel. Artinya misalkan nih Bapak Ibu saya udah paham nih tentang konsep anak kesulitan belajar gitu. Saya pengen langsung melihat kesulitan menulis gitu ya, kesulitan menulis dulu dan strategi dukungannya dulu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan saya pengen runut gitu ya dari awal sampai akhir, mulai dari konsep anak kesulitan belajar sampai kesulitan berhitung dan strategi dukungan, itu juga diperbolehkan. Ya, jadi lebih fleksibel. Ya, silakan Bapak Ibu mengatur sendiri apa sih yang lebih penting terlebih dahulu untuk Bapak Ibu pelajari. Begitu, ya. Dan untuk setiap materinya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca secara berulang. Misalkan, saya lupa lagi, saya mau membuka lagi, Bapak Ibu bisa buka lagi. Begitu, ya. Nah, kemudian untuk setiap materinya Bapak Ibu itu nanti akan Bapak Ibu pelajari dengan menggunakan alur mereka seperti yang tadi Pak Asar sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan ya. Nah, kemudian dari silabus tersebut Bapak Ibu ya dari struktur materi ini kami kembangkan ke dalam learning management system yang sudah kita siapkan itu menjadi struktur modulnya seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu akan menemukan ada bagian tes awal gitu ya, kemudian ada nomor 1 konsep peserta didik dengan kesulitan belajar, ini berarti materi yang pertama. Kemudian nomor 2 kesulitan membaca dan strategi dukungannya materi yang kedua, sampai materi yang keempat mengenai kesulitan belajar dan strategi dukungannya. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada bagian mengenai pengimbasan. Ya, kemudian setelah itu ada tes akhir, kemudian ada penutup, dan yang terakhir ada sertifikat. Nah, untuk bagian-bagian ini saya akan lebih jelaskan lebih detail satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah,
Untuk tes awal dan tes akhir, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa, saya tes awalnya nanti aja deh tanggal 1 misalkan. Kalau memang itu di luar jadwal pelaksanaan tes awal, itu Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya. Gitu ya, jadi secara otomatis akan tertutup sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Ya, begitupun dengan tes akhir. Nah, untuk tes awal, Bapak Ibu, ini mohon dikerjakan sebelum mempelajari materi. Jadi, kami ingin mengetahui kemampuan awal dari Bapak Ibu, gitu ya, terkait dengan materi yang akan dipelajari. Gitu. Jadi, mohon dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dikerjakan sebelum Bapak Ibu mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan di LMS. Kemudian untuk tes akhir ini nanti akan Bapak Ibu bisa kerjakan setelah Bapak Ibu melakukan proses pengimbasan ya di akhir-akhir kegiatan BIMTEK ini. Ini baru bisa Bapak Ibu akses ya. Jadi mohon sekali lagi perhatikan untuk tes awal dan tes akhir itu sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Tinggal diklik saja nanti dibuka kapan bisa diakses dan kapan ditutupnya ya. Untuk waktu pengerjaannya juga ada waktunya ya Bapak Ibu. Jadi misalkan setelah Bapak Ibu mengklik tes awal, klik mulai, itu artinya waktu pelaksanaannya akan berjalan. Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya waktu tersebut. Jadi tidak bisa nih misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan tes awal, kemudian tiba-tiba ada tamu misalkan atau ada telepon, Bapak Ibu ngangkat dulu lama, kemudian pas balik lagi loh kok udah selesai aja nih. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Mohon mempersiapkan diri dari sisi waktu dan kesiapan Bapak Ibu untuk mengerjakan tes awal ataupun tes akhir ya. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu melihat ada bagian pengimbasan. Nah, pengimbasan ini tadi sudah Pak Asar sampaikan bahwa diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengimbaskan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh selama BIMTEK ini. Nah, untuk pengimbasan ini Bapak Ibu ada 2 pengimbasan yang diminta, yaitu pengimbasan melalui PMM ya dan pengimbasan secara langsung. Nah, untuk instruksi lebih detailnya ada di setiap aktivitas ini Bapak Ibu. Jadi maksud dari pengimbasan melalui PMM itu apa sih? Bapak Ibu bisa nanti baca di instruksinya ya Bapak Ibu. Kemudian pengimbasan secara langsung itu apa yang harus dilakukan? Itu juga sudah ada instruksinya dengan jelas di LMS. Nah, untuk pengimbasan ini Bapak Ibu, ini tidak akan terbuka dari awal. Jadi kita sudah mengeset kapan Bapak Ibu bisa mengakses pengimbasan. Jadi misalkan begini, ini pelaksanaannya kan 10 hari ya Bapak Ibu. Kemudian hari ini hari pertama, kemudian Bapak Ibu belajar cuma 2 hari juga udah selesai kok gitu. Saya mau langsung pengimbasan. Nah, itu Bapak Ibu belum bisa mengakses ke sini. Gitu. Jadi di sini sudah ditetapkan jadwalnya Bapak Ibu kapan pengimbasan itu akan terakses atau bisa diakses oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Kita bukan tidak percaya kepada Bapak Ibu ya bahwa 2 hari juga sudah selesai dan sudah mahir gitu ya, bukan gitu. Tetapi dengan waktu ini kita sudah tim pengembang sudah melakukan adjustment lah kurang lebih kira-kira Bapak Ibu bisa mantap gitu ya melakukan pengimbasan itu nanti untuk batch 1 di tanggal 1 Agustus gitu. Jadi nanti untuk modul atau bagian pengimbasan ini kok belum bisa diakses ya. Oh, ternyata bisa diaksesnya nanti pada tanggal 1 Agustus. Begitu ya. Oke, kemudian lanjut ke rencana refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk refleksi dan rencana tindak lanjut ini, Bapak Ibu, ini adalah bagian akhir
dari BIMTEK ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mempelajari materi, kemudian melakukan pengimbasan, nah nanti Bapak Ibu boleh melakukan refleksi dan menyusun rencana tindak lanjut, ya. Jadi nanti untuk bagian penutup ini akan Bapak Ibu akses kalau memang Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses pengimbasan, baik itu yang melalui PME maupun yang secara langsung. Jadi, refleksi dan rencana tindak lanjut yang nanti akan Bapak Ibu lakukan itu komprehensif, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu sudah mempelajari modulnya, sudah melakukan pengimbasannya, sudah. Nah, sekarang gimana sih berdasarkan pengalaman Bapak Ibu belajar dan pengimbasan itu kita minta Bapak Ibu melakukan refleksi dan menyusun rencana tindak lanjut. Begitu, ya. Dan yang terakhir nanti sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, prasyaratnya itu banyak sekali, tapi ini tuh bukan banyak, tetapi intinya Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat jika memang semua aktivitas yang ada di BIMTEK ini sudah Bapak Ibu selesaikan, gitu ya. Jadi, meskipun tadi saya sampaikan bahwa belajarnya boleh fleksibel gitu ya, kemudian nanti Bapak Ibu selesai belajar, kemudian melakukan tes akhir, pengimbasan dan lain sebagainya. Nah, meskipun seperti itu, tetapi itu tuntutan dari kami bahwa Bapak Ibu kami harapkan menyelesaikan semua aktivitasnya, gitu ya. Jadi dapatnya tuh utuh gitu Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Jadi untuk memperoleh sertifikat ini pun Bapak Ibu harus menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada di LMS BIMTEK ini, barulah Bapak Ibu berhak untuk memperoleh sertifikat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya. Oke, baik. Itu untuk sekilas mengenai struktur modul atau struktur konten yang ada di LMS BIMTEK nanti. Nah, sekarang bagaimana sih saya bisa mengakses LMS-nya? Nah, Bapak Ibu, untuk LMS BIMTEK pengenalan kesulitan belajar ini kita menggunakan LMS PMM. Yang pasti Bapak Ibu pasti sudah pernah ya atau pasti sudah terbiasa mengakses ke LMS ya, ke PMM ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu sudah terbiasa nih, sudah pernah ya mengakses ke PMM, Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu sudah login ya biasa ya ke ke aplikasi PMM, tapi Bapak Ibu untuk LMS ini untuk pembelajaran dengan menggunakan LMS PMM ini kita sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan laptop gitu ya atau misalkan pakai Chromebook gitu ya. Jadi pakai laptop, kemudian nanti Bapak Ibu mengaksesnya melalui webnya ya, melalui situsnya di https://guru.kemdikbud.co.id. Gitu ya, masuk ke situ, kemudian nanti Bapak Ibu akan memperoleh tampilan seperti ini, kemudian nanti Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti Bapak Ibu akan menemukan menu LMS. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa mengakses ke LMS BIMTEK ini bagi peserta yang sudah memperoleh undangan ya melalui emailnya masing-masing gitu ya. Untuk para guru yang saya masuk nggak ya, saya masuk nggak ya. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu bisa cek emailnya karena kami sudah memblast email ke emailnya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah terundang menjadi peserta untuk BIMTEK ini ya. Silakan masuk ke PMM-nya sekali lagi, kemudian nanti cek menu LMS. Nah, ini diklik saja ya, menu LMS ini.
Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diminta akses kalau misalkan memang awal ya. Jadi Bapak Ibu akan diminta akses dulu untuk memasukkan email akun belajarnya. Bapak Ibu silakan masuk ya, klik masuk, kemudian masukkan atau pilih akun belajar yang sudah biasanya kan kalau sudah pernah akan muncul di sini ya Bapak Ibu di pilihan ini. Nah, jadi nanti silakan gunakan akun belajar. Mohon diingat akun belajar yang Bapak Ibu daftarkan atau gunakan pada saat Bapak Ibu mendaftar di BIMTEK ini gitu ya. Jadi kalau misalkan loh kok Bu apa beda ya? Kok saya nggak bisa akses ya? Pastikan email belajar ID-nya terlebih dahulu bahwa email yang nanti akan mengakses ke LMS adalah email yang Bapak Ibu gunakan, email belajar ID gitu ya, pada saat Bapak Ibu mendaftar ya di BIMTEK ini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah memilih emailnya, barulah nanti Bapak Ibu akan masuk ya untuk login, masukkan email dan seterusnya. Nanti barulah muncul dashboard seperti ini Bapak Ibu ya, yang poin 5 ini. Nanti akan di bagian dashboard Bapak Ibu akan muncul satu course gitu ya. Ini tuh satu kotak tuh satu course di mana Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK pengenalan kesulitan belajar anak ini gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah beberapa kali mengikuti kegiatan yang menggunakan LMS ini, pasti nanti course atau kotaknya itu lebih dari satu ya Bapak Ibu. Nah, nanti jangan salah ya Bapak Ibu. Nanti untuk BIMTEK ini Bapak Ibu gunakan yang PABB strip batch 1 kemudian nama kelasnya. Nah, itu adalah course untuk BIMTEK pengenalan kesulitan belajar anak ini. Gitu. Ya. Sekali lagi saya izin mereview kembali ya karena biasanya para peserta itu agak banyak sedikit kendala di bagian login gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu silakan masuk ke PMM-nya melalui websitenya ya guru.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah muncul laman ini Bapak Ibu scroll ke bawah ada di bagian pengembangan diri itu ada menu LMS. Nah, itu diklik Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu login, masuk ke dalam ya menggunakan akun belajar ID yang sudah didaftarkan pada saat mendaftar, Bapak Ibu akan muncul tampilan dashboard ini. Gitu ya. Nah, untuk awal biasanya nanti akan muncul di bagian atas ini Bapak Ibu apa notifikasi untuk klik accept. Nah, itu diklik accept saja ya. Nah, tapi kalau misalkan Bu kok saya agak apa agak sedikit masalah ya, kok nggak ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek juga di email Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu masuk ke email belajar ID-nya, kemudian lihat di bagian inbox. Nah, di situ biasanya ada email masuk yang undangan untuk masuk ke LMS BIMTEK ini. Nah, itu juga bisa mengaksesnya lewat email tersebut atau bisa langsung dari PMM-nya. Begitu, ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu masuk nih ke dashboard ini, sudah muncul nih dashboardnya, ada course-nya PABB gitu ya. Bapak Ibu klik saja course ini, kotak ini, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah berada di course yang tepat, Bapak Ibu akan langsung masuk ke course dengan beranda seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk penamaannya ini berbeda ya dengan yang Bapak Ibu ya. Kalau saya pakai PABB garing 2024, kalau Bapak Ibu nanti namanya beda sesuai dengan nama di dashboard tadi. Ada yang PABB strip batch 1. Nah, itu nama kelas Bapak Ibu ya. Jadi yang penamaan ini sesuai dengan kelas Bapak Ibu ikuti ya.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada beranda, ada peserta, ada semua modul. Nah, ini berandanya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa membaca sedikit informasi atau gambaran umum terkait dengan BIMTEK pengenalan anak kesulitan belajar itu apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa sedikit baca di sini. Nanti kalau Bapak Ibu scroll nih di bagian ini, di bagian bawah ada tombol masuk ke pembelajaran. Nah, itu tinggal diklik saja. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke bagian semua modul ya, atau tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi nanti untuk navigasi di LMS ini Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya, semua modul yang ada di sini, atau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan tombol masuk ke pembelajaran yang ada di bagian bawah di laman beranda ini. Ya, itu untuk masuk ke bagian semua modul. Nah, ke bagian ini gitu. Jadi nanti semua materi, semua aktivitas pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan ada di menu semua modul. Ya, di sini kalau misalkan Bapak Ibu masih ada kesulitan terkait dengan penggunaan LMS, di sini kami sudah sediakan ya linknya. Nanti akan terkoneksi ke menu-menu bagaimana sih menggunakan LMS. Mulai dari bagaimana login dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada di situ. Ya, nanti saya izin share juga di kolom chat ya, terkait dengan panduan penggunaan LMS ini ya, untuk Bapak Ibu akses. Nah, kemudian ada menu apa lagi? Ada menu peserta Bapak Ibu. Nah, kalau menu peserta ini nanti Bapak Ibu akan menemukan nama-nama peserta yang ada di kelas tersebut. Itu siapa saja, ya. Per kelas nanti jumlah pesertanya ada 200 Bapak Ibu, ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa saling bertukar ide ya, pengalaman, pemahaman, boleh bertanya dan lain sebagainya sehingga Bapak Ibu lebih memperoleh apa ya? Insight lah, bisa memperoleh insight dari peserta lain sehingga pemahaman Bapak Ibu lebih mendalam lagi, lebih kuat lagi gitu ya terkait dengan materi-materi yang dipelajari pada BIMTEK ini gitu ya. Ini struktur modulnya tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti untuk aktivitas pembelajarannya ada di mana? Ada di sini Bapak Ibu ya. Untuk aktivitas pembelajaran materinya ada di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, untuk lebih detailnya saya akan jelaskan untuk salah satu contoh materi saja ya. Ini saya akan contohkan terkait dengan aktivitas pembelajaran di materi 1, yaitu konsep peserta didik dengan kesulitan belajar. Tadi Pak Asar sudah sampaikan bahwa alur pembelajarannya itu menggunakan alur merdeka, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa nanti Bapak Ibu jika ingin mengetahui ini tujuan dari materi ini tuh apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa baca di bagian pendahuluan. Nah, untuk langsung masuk ke pembelajarannya, kita tadi sudah menggunakan alur merdeka ya, kegiatan mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, sampai aksi nyata. Ya, komplit ya Bapak Ibu ya, merdeka. Ya. Nah, aktivitas di setiap materi ini, Bapak Ibu, ada yang sama persis dengan ini, mungkin ada yang sedikit berbeda, ya. Tetapi pada dasarnya, aktivitas pembelajaran di kegiatan BIMTEK ini, kita hanya menggunakan 4 jenis aktivitas saja, ya. Yang pertama itu, yang ikonnya itu seperti kertas ini, Bapak Ibu, ya. Bisa dilihat ya. Yang ini.
nih icon ini satu ya, aktivitasnya jenis aktivitasnya satu ini. Kemudian yang kedua yang seperti kapal terbang, ini namanya kuis Bapak Ibu. Kalau yang ini namanya page ya. Ini kuis ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa aktivitas yang menggunakan kuis ada banyak ya. Ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Ya, kita menggunakan fitur kuis ini, tetapi pembelajarannya berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berselancar satu-satu. Ya, bedanya seperti apa sesuai dengan instruksi yang ada di setiap aktivitas tersebut. Ya. Kemudian jenis aktivitas yang ketiga adalah forum, Bapak Ibu, yang dengan ikon ini ya, seperti chat. Nah, ini aktivitas yang ketiga. Dan yang terakhir kita menggunakan assignment atau tugas yang seperti ada buku, kemudian di atasnya ada pensilnya, gitu. Ya, jadi kita di LMS BIMTEK ini kita hanya menggunakan 4 jenis aktivitas saja, sehingga nanti di materi-materi selanjutnya ini berulang ya Bapak Ibu aktivitasnya, jadi diharapkan nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk berselancar di LMS ini, gitu, tidak dipusingkan dengan kalau yang ini gimana ya caranya, kalau yang itu gimana ya caranya. Nah, tidak dipusingkan seperti itu ya, meminimalisir kendala teknis yang mungkin terjadi di Bapak Ibu, sehingga jenis aktivitas yang kita gunakan hanya 4 saja dan itu berulang di setiap materi ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk ke jenis aktivitas yang pertama. Nah, ini page ya Bapak Ibu. Jenis aktivitas page ini bentuknya hanya satu laman saja dan tidak ada yang harus Bapak Ibu klik. Bapak Ibu hanya perlu membaca, oh ini tentang ini menampilkan tujuannya apa, indikator pencapaiannya apa, alur pembelajarannya seperti apa. Jadi page itu Bapak Ibu hanya tinggal klik kemudian baca, udah selesai. Gitu ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa klik next yang ada di bagian bawah ya. Nanti saya perlihatkan. Di sini saya motongnya agak kurang bawah. Jadi tombol next atau previewsnya tidak keluar ya. Kalau page Bapak Ibu tinggal klik, baca, sudah selesai ya. Bapak Ibu bisa lanjut ke aktivitas selanjutnya. Kemudian jenis aktivitas yang kedua adalah kuis, Bapak Ibu. Nah, kuis ini kita gunakan, tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada dimulai dari diri, eksplorasi konsep, dan seterusnya. Nah, caranya mudah Bapak Ibu, jadi pada saat Bapak Ibu mengklik mulai dari diri, nanti akan muncul instruksi yang harus Bapak Ibu lakukan itu apa. Nah, kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu akan menemukan tombol mulai. Nah, nanti untuk masuk ke dalamnya, untuk mulai mengerjakannya, Bapak Ibu tinggal klik saja tombol mulai ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini. Ya, instruksinya ada di atas, kemudian untuk soalnya ada langsung muncul di bawah. Nah, berapa jumlah soal yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan? Ini ada keterangannya di bagian kanan atas ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat soal 1, soal 2, soal 3. Oh, berarti total soal yang ada di kegiatan mulai dari diri itu ada 3 soal saja. Itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isi sesuai dengan pertanyaan yang disajikan ya. Ada yang bentuknya itu langsung mengisi esai Bapak Ibu. Ada juga yang pilihan ganda, kemudian ada juga yang mengunggah file ya. Jadi silakan dibaca setiap soalnya dengan seksama ya Bapak Ibu, cermati setiap soalnya karena
apa yang diminta itu cukup beragam, beda-beda gitu ya, tergantung dengan aktivitasnya. Ada yang hanya mengetik langsung, atau unggah file, atau langsung mengerjakan pilihan ganda di situ. Ya, tergantung jenis aktivitasnya. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan menemukan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini akan berjalan selama Bapak Ibu mengerjakan kegiatan tersebut. Gitu, ya. Jadi, misalkan oh, ini saya udah berapa lama nih? Oh, saya baru 28 detik nih yang ini ya, yang tampil di sini. 0 menit 28 detik berarti saya baru menghabiskan waktu 28 detik di kegiatan ini. Ini akan menghitung maju ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang waktunya telah ditentukan, ini nanti akan ada notifikasi juga di bagian ini Bapak Ibu. Jadi waktunya mundur. Dari misalkan contoh nih, tes awal dan tes akhir itu waktunya 50 menit. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek, saya udah berapa lama di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya di bagian ini ya. Muncul notifikasi waktunya ada di bagian kanan ya. Untuk bagian atas itu soalnya, bagian bawah itu waktunya ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, nanti di bagian bawah ini ada tombol kumpulkan Bapak Ibu. Nah, itu tinggal diklik saja, nanti Bapak Ibu langsung mengumpulkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di kuis tersebut. Gitu. Ya. Oke, itu aktivitas yang kedua. Ya, tadi page, sekarang kuis. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga adalah forum, ya. Jadi aktivitas forum ini kita meminta nanti Bapak Ibu untuk berdiskusi secara aktif, gitu ya, di dalam forum yang sudah kita sediakan. Trigger pertanyaannya sudah ada, Bapak Ibu, gitu ya. Tetapi kalau misalkan memang Bapak Ibu ingin lebih kaya lagi, boleh silakan ya di apa namanya didiskusikan di forum-forum yang sudah kita siapkan. Ya, nah untuk caranya bagaimana menggunakan forum nanti di Bapak Ibu akan tampil seperti ini, ya. Nanti di bagian bawahnya itu ada kolom tulis jawaban. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di situ, Pak Ibu sendiri, tetapi untuk peserta yang lain, begitu. Nah, terkait dengan jadwal, Bapak Ibu, untuk jadwal sudah ada di berandanya masing-masing. Di situ sudah ada jadwalnya secara jelas ya. Sebentar, saya coba. Ini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita pada kali ini mungkin dilakukan dengan open mic ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu sahabat GTK yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan, mohon untuk nanti di unmute saja tombol speakernya. Boleh raise hand ya Bapak dan Ibu untuk yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya cek dulu ini. Wah, banyak sekali yang raise hand. Oke, baik. Karena di tempat saya yang paling atas adalah Ibu Yulia Lestari, jadi saya mohon izin kepada Ibu Yulia Lestari untuk di-unmute mikrofonnya agar bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, baik kepada Pak Asar ataupun kepada Bu Dini. Mohon bantuannya, operator. Ibu Yulia Lestari, yang sudah raise hand di tempat saya paling awal tuh. Halo, Bu Yulia Lestari. Masih belum bisa di-unmute kah, operator? Tapi di saya masih ke mute. Oke, baik. Selamat siang, Bu Yulia Lestari. Bisa aku tambah kan Iya, dia ada senang ada kelas dulu sebelum mana yang melakukan di mana yang melakukan di mana Ibu Yulia, mohon maaf suara Ibu tidak jelas di tempat kami. Halo, Ibu Yulia. Oke, baik.
Saya mohon izin Ibu Yulia, kita skip dulu ya, karena suaranya di tempat kami kurang terdengar. Mungkin nanti bisa diulang lagi kalau suaranya sudah baik. Kita lanjut ke penanya yang di bawah Bu Yulia lah. Ada Ibu Maria Tebela dari SDN Rajaka. Ibu Maria Tebela, boleh dibantu untuk unmute dari operator. Silakan Ibu Maria. Selamat siang Ibu Maria, apakah sudah terbuka mikrofonnya? Kita sambil menunggu ya, Pak Asar dan Bu Dini. Halo Ibu Maria. Nampaknya belum bisa juga ini, belum tersambung juga untuk suaranya. Apa kita bacakan pertanyaan saja yang sudah masuk di kolom Q&A yang sudah dipilih oleh tim? Boleh ya? Operator boleh ditampilkan pertanyaannya? Baik, ini pertanyaan untuk Bapak Asad dari Bapak Abdul Rahman SD Islam As-Safa Pekanbaru. Isi pertanyaannya adalah di sekolah kami ada kasus sudah kelas 6 sudah kelas 6 tetapi belum bisa bicara apalagi membaca. Dia didampingi sedur di kelas namun tak banyak yang bisa diperbuat di kelas. Apa yang bisa kami lakukan sebagai wali kelas terhadap anak khusus tersebut? Silakan dijawab Pak Asad. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman untuk pertanyaannya. Pertama, Bapak Ibu semuanya terkait dengan kondisi yang dialami oleh kasus yang disebutkan oleh Pak Abdul Rahman ya, kelas 6 SD belum bisa bicara dan juga membaca. Nah, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan sebentar di paparan kami terkait dengan kesulitan membaca, bahwasanya kesulitan membaca yang tadi kami bahas itu tidak terkait dengan kondisi disabilitas lainnya, disabilitas sensorik ataupun fisik. Nah, ini karena yang bersangkutan tidak bisa bicara. Nah, mungkin saja nih Bapak Ibu ada kondisi disabilitas lainnya. Nah, tapi meskipun begitu, di materi terkait dengan kesulitan membaca dan strategi dukungan, Bapak Ibu bisa pakai materi tersebut untuk mengambil strategi-strategi yang bisa diterapkan oleh guru kelas ketika mengajar. Meskipun tadi saya sampaikan di materi awal bahwa kondisi disleksia atau kesulitan membaca ini tidak disertai dengan kondisi disabilitas lainnya. Nah, apa yang bisa wali kelas lakukan? Nanti Bapak Ibu di materi pertama tentang konsep anak kesulitan belajar, Bapak Ibu juga akan belajar terkait dengan langkah-langkah yang harus wali kelas tempuh ketika menemui kasus ini. Apakah harus berdiskusi dengan psikolog, ataukah harus berkonsultasi dengan ahli pendidikan khusus. Nah, itu nanti saya rasa kasuistik ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal baca, kemudian kira-kira menentukan strategi mana yang paling cocok untuk kasus yang Pak Abdul Rahman alami. Mungkin itu Bu Sinta jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak Asar. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman. Selanjutnya sih saya mau buka pertanyaan lagi untuk yang raise hand ya. Serta yang raise hand di sini ada, sudah adakah yang raise hand? Oke, di tempat saya yang paling atas pertama ada Rizky Ardiani. Kepada Ibu Rizky Ardiani sudah dibantu unmute oleh operator. Silahkan berbicara. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Apakah Iya, terdengar suara silakan Ibu. saya? Terdengar Ibu jelas. Silakan pertanyaannya kepada siapa? Kepada Ibu siapa tadi? Ibu Dini ya. Ibu Dini, iya betul. Saya Iya, ingin baik. bertanya terkait program BIMTEK ini Ibu, karena memang kebetulan saya ini ada dua kegiatan, selain ada satu kegiatan lagi, dan jadi dua kegiatan yang saya ikuti. Saya merupakan pengurus aktif di TGP Angkatan 11. Jadi, apakah jika saya mengikuti BIMTEK ini itu diperkenankan dan diizinkan? Jika diperkenankan, saya sudah mencoba membuka LMS, tapi yang masih tertera di LMS saya memang LMS di TGP-nya, belum ada LMS untuk BIMTEK ini. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas pertanyaannya ya, Bu Dini? Silakan Bu Dini untuk menjawab. Ya, sebetulnya tidak ada apa ya, tidak kalau misalkan memang sedang mengikuti CGP, boleh ya Pak Asar ya mengikuti kegiatan ini secara berbarengan gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibunya saja yang harus pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Kapan harus belajar PGP dan kapan harus belajar ini begitu ya. Selama ini bisa
terhandle dengan baik, ya dipersilahkan. Nah, kemudian untuk course yang tidak muncul, mohon dipastikan dulu kemarin pada saat mendaftar, Ibu menggunakan akun belajar ID yang mana gitu. Nah, takutnya akun belajar ID-nya berbeda sehingga yang terundangnya itu ke akun belajar ID yang satunya gitu. Makanya tadi saya menekankan gitu, mohon Bapak Ibu mengecek kembali gitu ya pada saat kemarin nih waktu mendaftar akun belajar ID yang digunakannya yang mana, karena akun belajar ID itulah yang kami enrollkan gitu ya ke LMS. Jadi harus menggunakan akun belajar ID yang digunakan untuk mendaftar. Begitu. Apakah akun belajar ID-nya sama, Ibu? Sama Ibu, udah Oh, sama. sesuai. Saya cuma punya Sama. satu akun belajar ID, iya betul. Hanya punya satu akun belajar belajar data Mm. di Bu ya. Oh, Iya. oke. Di dashboardnya ada notifikasi untuk accept ini nggak Bu? Accept apa? Course. Belum ada Ibu. Oh, belum ada. Oke. Nanti boleh dikirim di Telegram mungkin ya Bu ya. Jadi nanti saya akan cek apakah memang Ibu itu memang sudah menjadi bagian dari peserta di batch 1 atau mungkin ada di batch 2. Nah, kalau batch 2 kan memang belum dibuka gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Jadi Oh, nanti saya baik. kirim di Telegram Oke. saya. Terima kasih banyak Ibu. Ah, oke, baik. Terima kasih, Bu. Semoga terjawab keresahannya ya, karena saya kalau jadi ibu juga resah tuh. Kenapa kok belum ada gitu ya, belum muncul di LMS gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, boleh yang sudah dipilih oleh rekan kita ya, kita bacakan. Boleh, operator ditampilkan pertanyaannya. Baik, untuk Ibu Dini lagi nih ya, beberapa penanya. Izin bertanya Bu, apakah benar bagi peserta yang tidak bisa akses LMS hari ini, otomatis masuk ke tahap 2? Peserta dari nomor peserta 1 sampai dengan 500 tahap 1 dan 5.000 lebih sampai 10.000 di tahap 2. Apakah seperti itu Bu Dini? Silahkan jawabannya. Ya. Untuk per tahapnya itu 5.000 gitu ya. Untuk per tahapnya 5.000. Nah, kalau memang apa peserta yang tidak bisa akses LMS hari ini masuk ke tahap 2. Sebetulnya tidak di set seperti itu ya, karena kita sudah menetapkan peserta untuk batch 1 dan peserta untuk batch 2 gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa akses LMS hari ini, bisa jadi memang Bapak Ibu masuknya ke tahap yang kedua gitu. Tetapi bukan berarti kalau di LMS ini Bapak Ibu tidak bisa mengakses gitu ya, tapi karena kendala satu dan lain hal, padahal memang Bapak Ibu masuk ke peserta tahap 1, ya kita tidak secara otomatis akan memasukkan Bapak Ibu ke tahap 2, tidak seperti itu, gitu. Jadi untuk solusinya seperti apa nih Bu Dini? Oh iya. Menunggu dulu kah atau bagaimana? Oke, untuk pengumuman pesertanya itu sebetulnya kami sudah blast ke emailnya masing-masing gitu. Jadi ke email masing-masing Bapak Ibu, siapa yang memperoleh undangan, nah itulah yang menjadi peserta untuk tahap 1 begitu. Mungkin nggak sih Bu Dini email yang di blast itu masuk mungkin ke spam gitu? Bisa 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 kali ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sahabat GTK bisa ngecek Oh iya, spamnya gitu ya Bu ya. ya betul betul betul. Kalau tidak di inbox, silakan dicek di Mm-mm. bagian spam. Ya, takutnya memang masuk ke Iya, bagian spam. Betul. Terima iya. kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu sahabat GTK. Mungkin yang belum merasa menerima emailnya bisa dicek lagi di bagian spam tuh, di refresh refresh lagi saja. Siapa tahu memang tersangkut di bagian spam. Seperti itu ya. Semoga menjawab ini. Ternyata banyak tadi ya yang mengajukan pertanyaan serupa seperti itu. Terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Ini saya akan buka lagi penanya secara langsung. Bu Retno nih, Bu Retno boleh ya, operator dibantu untuk unmute. Semoga pertanyaannya kali ini untuk Pak Asar. Biar gantian. Atas nama Bu Retno, silakan. Sudah di-unmute sama operator. Halo, Bu Retno.
Tadi barusan Bu Retno sudah unmute, kok mute lagi. Baik, sudah unmute? Sudah terdengar apa belum? Iya. Jelas sekali Bu Retno, Oh, jelas semangat. Silakan sekali. pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya, Ibu. Di sini saya mau tanya, sepertinya seperti pertanyaan Ibu yang sebelumnya, ini saya mengikuti calon guru penggerak BPGP Jatim. Nah, di sini saya coba masuk di LMS saya, itu tidak muncul BIMTEK yang ada ini. Sedangkan di Gmail pun saya cek juga tidak ada email masuk. Padahal saya hanya memiliki satu akun ID belajar itu saja yang saya pakai buat daftar kemarin. Terima kasih, Ibu. Mungkin bagaimana pencerahannya, solusinya ini tidak masuk di LMS saya, tidak masuk di course ini. Terima kasih. Baik, Bu Retno. Kita langsung dijawab lagi aja, Bu Dini ya. Ya, Bapak, nanti Bapak Ibu, jadi memang untuk memastikan siapa saja yang menjadi peserta ini, kita mengirimkan blast email ke emailnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan belum memperoleh email, mungkin memang Bapak Ibu masuknya ke batch 2 gitu. Kalau batch 2 kan belum mulai memang ya, Pak Asar ya. Mulainya nanti di tanggal berapa ya? Sebentar. Saya cek dulu gitu. Ya, yang pasti bukan hari ini. Yang mulai hari ini itu memang yang di batch 1 begitu. Ya, tapi saya ada WA itu, Bu, ada WA yang masuk di saya suruh mengikuti Zoom yang tanggal hari ini. Iya, Nah, karena untuk pembukaan itu memang pembukaan ini tuh berlaku untuk batch 1 dan batch 2. Jadi nanti untuk batch 2 itu tidak ada pembukaan lagi. Pembukaannya bareng di hari ini. Begitu, Ibu. Siap, 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 Ibu. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Retno. Terasa sekali semangat Bu Retno untuk mengikuti BIMTEK ini tuh menyala-nyala ya, Bu Retno ya. Semoga menular ke sahabat GTK, Bapak Ibu guru lainnya semuanya ya. Ya, semangat, semangat. Semangat Bu Retno. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya mau baca lagi, tapi saya minta nih sama operator pertanyaannya harus untuk Pak Asar ya. Capek Bu Dini dari tadi jawab. Gantian Pak Asar. Boleh operator ditampilkan pertanyaan untuk Pak Asar ya? Iya, untuk bahasa dari Dwi Kusuma. Pertanyaannya adalah saya mengajar bahasa Inggris kelas 10, 11, dan 12. Murid kami sedikit, namun murid seperti kesulitan dalam belajar. Bukan hanya membaca teks, menulis, kosakata dasar pun banyak yang kesulitan. Itu seperti apa Pak Azhar? Silakan. Baik, terima kasih. Bu Sinta, ini pertanyaan dari Bu Dwi ya, terkait dengan kesulitan Betul. mengajar Inggris. Berarti di sini membacanya kesulitan, menulis juga kesulitan. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan kondisi kesulitan belajar spesifik yang tadi disleksia, disgrafia, diskalkulia itu memang sangat mungkin terjadi lebih dari satu ya pada peserta didik kita. Jadi bukan berarti ketika satu peserta didik hanya bisa satu kesulitan, enggak juga. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, tentu lebih detailnya nanti Bapak Ibu silakan baca di materi, tetapi kita perlu memahami juga bisa jadi kenapa kesulitannya lebih dari satu aspek, mungkin bukan karena faktor kesulitan belajar spesifik, tetapi juga karena faktor intelijensi dari peserta didiknya memang di bawah rata-rata. Jadi di semua tugas akademiknya, performa dia memang kurang, seperti itu. Jadi nanti Bu Dwi ketika membaca materi, coba cek di bagian identifikasi. Nah, nanti bakal ketahuan nih, kesulitannya apa karena kondisi kesulitan belajar spesifik, atau jangan-jangan karena memang kondisi disabilitas intelektual yang ternyata dialami oleh siswa-siswi dari Bu Dwi. Seperti itu, Bu Sinta. Oke, baik. Berarti memang langkah awalnya lebih baik untuk diidentifikasi dulu seperti itu ya Pak Azhar ya. Iya, semoga terjawab ini pertanyaan dari Ibu Dwi Kusuma. Semangat Bu, pasti bisa Bu. Baik, untuk selanjutnya saya mau izin lagi ini pertanyaannya dari ya raise hand. Ada dari Bapak, ya mohon izin kalau salah, dari Bapak Wafik Fauzi yang sudah raise hand. Boleh di-unmute dulu oleh operator. Wafik Fauzi. Sudah, baik, silakan. Halo? Bapak atau Ibu ini, Bapak Wafik Fauzi atau Ibu Wafik Fauzi, mohon maaf.
Mohon maaf, ini suaranya tidak jelas di kami. Mungkin boleh berpindah posisi. Ya, kita cut ya, mohon izin karena suaranya tidak terdengar dengan baik. Ini Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon izin untuk beralih ya. Ini ada Ibu Galih Dwi Citra Chandra Buana dari SDN Jamali. Boleh Ibu Galih Dwi Citra, Ibu Galih Dwi Citra Chandra. Ini saya curiga barengan ini Zoom-nya. Silakan di-unmute. Ya, cek, Ibu Halo. kedengaran? Halo? Oh, kedengaran Bapak, Oh iya, silakan. terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebetulnya sih sama dengan rekan-rekan yang lain, bahwasanya saya itu dipanggil di WA untuk mengikuti kegiatan ini, terus dinyatakan lulus dan di daftar peserta juga ada gitu. Nah, tetapi yang jadi masalah sampai sekarang kan saya lagi mengikuti PKG PJOK. Di PKG itu aman dan juga kemarin-kemarin emang PKG juga sama Bu, istilahnya ID belajar itu tidak masuk semua seperti ini gitu. Nah ini pun sama, saya juga tidak masuk ke menu LMS, itu tidak ada tentang kegiatan yang ini gitu Bu ya, untuk kesulitan belajar, tetapi adanya cuma PKG PJOK. Nah, itu kan kalau di PKG ada adminnya Ibu untuk perbaikan menu dan seterusnya. Nah, di sini apakah ada admin yang bisa kita hubungi untuk memastikan kita ini ada base berapa, terus kita ini apa benar jadi peserta atau tidak, karena kalau misalkan kita nunggu di selanjutnya misalkan, tetapi kita juga tidak terpanggil karena mungkin ada perbedaan ID ataupun apa. Tetapi yang saya rasakan, saya juga sama daftar itu menggunakan ID yang sama untuk PKG juga seperti itu. Jadi istilahnya apakah ada admin ataupun sistem seperti apa atau pengaduan seperti apa supaya kita itu memperjelas dan mempertegas ada nggak kita itu di pelatihan ini gitu Ibu. Sebetulnya seperti itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gali. Silakan Bu Dini. Oke, baik. Untuk memastikan Bapak Ibu bisa kontak di bagian Telegram ya. Nanti Bapak Ibu sudah mengakses ke Telegramnya kan? Sudah Ibu, sudah Sudah masuk ya. grup. Oh iya, Tapi oke. kita nggak tahu adminnya siapa Ibu, soalnya ramai Oh bener itu. iya, iya memang. Nanti insya Allah kita akan informasikan gitu ya siapa peserta mana yang menjadi masuk ke batch 1 dan mana yang menjadi batch 2 gitu Bapak Ibu. Nah, sekalian menginformasikan untuk batch 2 itu mulainya nanti di tanggal 12 Agustus. Jadi LMS-nya belum kami bukakan gitu ya karena memang masih agak lama di tanggal 12 Agustus. Insya Allah di tanggal 10 lah kita sudah mulai bukakan LMS-nya untuk yang batch 2 gitu. Mohon ditunggu informasinya di Oh Ibu, ya. sedikit saran aja Ibu ya, kalau misalkan bisa si ID belajar kami itu dimunculkan Ibu supaya oh iya benar, berarti kami sudah benar untuk memasukkan ID-nya. Soalnya nggak ada ID belajarnya Ibu ya. Jadi Oh gitu iya. kita bertanya-tanya ini benar ID kita apa enggak gitu. Soalnya nama benar, sekolah benar, kabupaten kota dan seterusnya benar, tapi ID belajarnya nggak muncul. Kita pun bertanya-tanya, soalnya di PKG juga sama Ibu, pengalaman saya ternyata Iya. ada beberapa huruf yang memang salah gitu Ibu. Ya. Gitu aja. Terima Oke, kasih Bu. baik. Terima kasih sarannya. Insya Allah kami akomodir ya. Oke. Terlihat sekali ya Bu Dini kalau Bapak Gali ini tuh salah satu yang aktif gitu ya berkegiatan di Iya, LMS. LMS-nya dibuka terus. Saya suka dengarnya. betul. Nggak Semangat ada Pak Gali. masalah ya. Udah Iya Bu, banyak Mantap yang betul. semangat banget salah dari nih untuk mulai LMS mulai ya. CGP, PKG, terus ada ini saya daftar lagi, ada pembatik saya daftar lagi Bu. Oh, luar Ih, biasa. mantap. Peserta didiknya jangan ditinggal ya Pak. Iya. Walaupun Oh tetap aman semangat Bu, aman. ikutin Aman Bu, kegiatan-kegiatan aman. ini. Aman. Oke, Hmm, Pak. oke. Terima kasih banyak Pak Gali. Semoga terjawab. Nanti mungkin akan dibantu oleh Bu Dini ya. Untuk mengenai akun belajar dan ID-nya yang mungkin ada kesalahan pengetikan nama begitu ya Bu Dini. Halo? Tiba-tiba senyap. Iya, Baik, tiba-tiba nggak ini ada saya suara. izin. Iya benar. Baik,
Kita lanjut lagi ya, ini satu pertanyaan terakhir mengingat sudah mendekati pukul 12 siang. Jadi saya izin untuk operator menampilkan satu pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Pak Asar. Silakan. Ada kan ya pertanyaan untuk Pak Asar? Ada harusnya. Oke, baik. Kita tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oh iya, sambil menunggu, saya mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk link absensi tadi sudah di apa namanya di-share oleh panitia di kolom chat. Jadi silahkan dicek di kolom chat Bapak dan Ibu. Untuk Pak Hasan nih pertanyaannya dari Ibu Siti Aninur mengenai pengimbasan kan akses atau harus dikerjakan langsung pada tanggal 1 Agustus. Silakan Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya rasa Bu Dini juga sudah sekilas menyampaikan terkait jadwal ya, Bu Siti dan Bapak Ibu semuanya. Tapi yang pasti untuk pembahasan ini jadwalnya fleksibel, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya waktu dari hari paling cepat di hari keempat dan paling lama nanti di hari ke-9. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kapanpun hari yang lebih memungkinkan untuk Bapak Ibu melaksanakan pengibasan, silakan dilaksanakan. Tapi sekali lagi sesuai dengan jadwal dari kami, maka paling cepat di hari keempat dan paling lambat di hari ke-9 dari pelaksanaan BIMTEK. Begitu Bu Sinta, semoga menjawab. Baik, jawabannya to the point sekali ya Pak Asar ya. Semoga terjawab itu pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Mengingat waktu sudah mendekati pukul 12, pokoknya saya acungkan jempol buat Bapak dan Ibu penanya. Luar biasa pertanyaannya juga jawaban dari para narasumber kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian sesi tanya jawab kita akhiri. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mohon izin dulu kepada Pak Asar dan Bu Dini untuk memberikan closing statement, boleh ya? 1 atau 2 kalimat saja. Yang pertama kepada Pak Asar, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perlu kami sampaikan lagi bahwa pendidikan inklusif ini adalah masa depan pendidikan Indonesia. Jadi siap nggak siap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah harus mampu untuk mengajar semua peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Jadi mohon ketika mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu bisa benar-benar serius dan bisa mendiseminasikan ke teman-teman guru lainnya. Jadi kita bisa sama-sama gerak untuk mendukung pendidikan inklusif di Indonesia. Mungkin itu Bu Sinta, terima kasih. Mantap, harus semangat dan harus bisa mendiseminasikannya ya Pak Asar. Selanjutnya Bu Dini, silakan closing statement Bu. Oke, closing statementnya, pokoknya kalau misalkan belajar dengan memanfaatkan LMS, Bapak Ibu jangan takut salah, klik gitu ya, dicoba-coba saja, karena kalau terkait dengan teknis ya pasti kalau memang awal biasanya Bapak Ibu mengalami kendala, tetapi jangan khawatir, kita ada Telegram juga Bapak Ibu yang insya Allah bisa membantu Bapak Ibu kalau memang misalkan Bapak Ibu mengalami kendala teknis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan pusat bantuan ya yang ada di LMS di bagian bawah. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan pusat bantuan, di situ juga Bapak Ibu bisa apa istilahnya bertanya kalau memang Bapak Ibu mengalami kendala teknis. Intinya jangan apa namanya? Jangan menyerah untuk ini susah, enggak kok semuanya pasti bisa gitu ya kalau misalkan Bapak Ibunya mau belajar gitu ya, dan jangan apa namanya sekali lagi explore saja, jangan takut salah untuk mengklik di situ gitu ya. Itu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dini. Alhamdulillah, demikian tadi keseluruhan materi dan pembukaan program bimbingan teknis seri mengenal anak kesulitan belajar di platform Merdeka Belajar yang telah disampaikan secara jelas dan padat kepada Bapak Ibu sahabat GTK semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Sumarno, Pak Maimun, Pak Asad, Bu Dini, dan tentunya seluruh peserta yang telah secara aktif mengikuti keseluruhan rangkaian pembukaan BIMTEK pada siang hari ini. Saya mohon izin untuk menutup BIMTEK kita ya. Bapak Ibu hadirin, sahabat GTK yang berbahagia, melihat bulan di tengah persawahan. Tiap ada pertemuan, pastilah ada perpisahan.
Akhirnya kita sampai juga di penghujung rangkaian kegiatan pembukaan program bimbingan teknis seri mengenal anak kesulitan belajar di platform Merdeka Mengajar. Mohon izin saya persilakan kepada dua narasumber kita. Tadi sudah ya untuk memberikan closing statement-nya. Saya Sinta Dewi Kumoro mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa diisi untuk absensinya dan jangan lupa di-download tadi ya bahan dari Ibu Dinya. Selamat berakhir pekan. Burung kenari lompat-lompatan. Demikian seluruh rangkaian pembukaan BIMTEK hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Satu lagi. Bersama kekasih membeli sapu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.